Cahaya Quran lebih kentara dari semua cahaya yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa minan nasi man yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yushhidullaha ala ma fi qalbihi wa huwa ala dzul khisam. Aku berlindung pada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dan di antara manusia ada orang yang ucapannya mengenai kehidupan dunia mengagumkan engkau, dan ia menjadikan Allah sebagai saksi atas apa yang ada dalam hatinya, padahal ia adalah pembantah yang paling keras. Tafsir nomor 243. Ada orang-orang yang berkat kefasihan lidahnya dan cinta semuanya kepada sesama manusia dapat menipu pendengarnya, tetapi dalam hati mereka hanya mencintai dan mencari kepentingan diri mereka sendiri, dan mereka berbantah hebat dengan orang-orang lain mengenai hak mereka sekecil-kecilnya, dengan tidak memberikan sedikit pun bukti akan jiwa pengorbanan yang sangat penting untuk kemajuan manusia yang hakiki itu. Wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal harsa wan nasl wallahu la yuhibbul fasad. Dan apabila ia berkuasa, berkeliaranlah ia di muka bumi untuk membuat kekacauan di dalamnya dan membinasakan sawah ladang serta keturunan manusia, dan Allah tidak menyukai kekacauan. Tafsir nomor 244. Hars berarti satu, sebidang tanah yang telah dibajak untuk ditebari atau betul-betul telah disemai dengan benih. Dua, tanaman atau palawija, baik hasil ladang atau kebun. Tiga, keuntungan, pendapatan atau penghasilan. Empat, upah atau ganjaran. Lima, benda-benda duniawi. Enam, seorang atau beberapa istri, sebab istri itu bagaikan ladang yang telah ditebari bibit untuk menumbuhkan tanaman berupa anak-anak. Wa idza qila lahu ittaqillaha akhazathul 'izzatu bil ismi fahasbuhu jahannam wala bi'sal mihad. Dan apabila dikatakan kepadanya takutlah kepada Allah, tetapi kesombongan mendorongnya untuk berbuat dosa, maka cukuplah jahanam baginya, dan amat buruklah tempat kediaman itu. Tafsir nomor 245. Segala jeripayahnya ditujukan untuk merugikan kepentingan orang lain dan memajukan kepentingannya. Tafsir nomor 246. Para penyusun kamus sepakat bahwa kata Jahannam tak punya akar kata dalam bahasa Arab. Kata itu mungkin berasal dari Jahuma, yang berarti dahinya menjadi berkerut atau mukanya menjadi buruk.
Jika demikian, huruf nun dalam kata Jahannam agaknya suatu imbuhan. Jadi Jahannam berarti tempat siksaan yang keadaannya gelap lagi gersang serta menjadikan wajah penghuninya buruk dan berkerut. Tafsir nomor 247. Rasa diri mulia dan gengsi semu merupakan batu licin yang menyebabkan ia jatuh. Keangkuhan mendorongnya ke arah perbuatan dosa yang lebih jauh hingga dosa itu benar-benar mengepungnya dari segala jurusan. Orang demikian meratakan jalannya sendiri ke neraka. Wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah wallahu ra'ufum bil ibad. Dan di antara manusia ada yang menjual dirinya untuk mencari keridhaan Allah, dan Allah Maha Penyantun terhadap hamba-hambanya. Tafsir nomor 248. Bertolak belakang dengan orang-orang yang disebut dalam ayat sebelumnya, ada segolongan manusia dengan perhatian mereka hanya mencari keridhaan ilahi, seolah mereka telah menyerahkan jiwa mereka untuk tujuan itu semata. Ya ayyuhallazina amanu udkhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam kepatuhan seutuhnya dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan, sesungguhnya ia bagimu musuh yang nyata. Tafsir nomor 249. Kafah berarti satu semuanya, dua seutuhnya atau selengkapnya, tiga memukul mundur musuh, dan empat menahan diri sendiri atau orang lain dari dosa dan penyelewengan. Fa in zalaltum min ba'di ma ja'atkumul bayyinatu fa'lamu anna Allaha azizun hakim. Tetapi jika kamu tergelincir sesudah datang kepadamu tanda-tanda yang nyata, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Hal yanzuruna illa an yatiyahumullahu fi zulalim minal ghamami wal malaikatu wa qudiyal amr wa ilallahi turja'ul umur. Bukankah yang mereka tunggu melainkan bahwa Allah datang kepada mereka dalam naungan awan bersama para malaikat, dan supaya perkara itu diputuskan, dan kepada Allah segala perkara dikembalikan. Tafsir nomor 250. Perkataan kedatangan Allah dipakai Al-Quran di juga tempat lain, yaitu surah ke-16 ayat 27 dan surah ke-59 ayat 3, dan berarti siksaan Allah Subhanahu wa taala. Tafsir nomor 251. Kata Al-Ghamam telah dipakai oleh Al-Quran untuk menyatakan rahmat, surah ke-7 ayat 161, dan azab, surah ke-25 ayat 26. Tafsir nomor 252. Yang diisyaratkan ialah perang Badar, yaitu ketika Tuhan menolong orang-orang mukmin dengan menurunkan awan dan hujan seperti dijanjikan kepada mereka, surah ke-25 ayat 26, dan juga menurunkan para malaikat, surah ke-8 ayat 10, yang mengobarkan keberanian orang-orang mukmin dan memenuhi hati orang-orang kafir dengan ketakutan, surah ke-8 ayat 13.
Beberapa orang kafir menurut riwayat benar-benar menyaksikan malaikat-malaikat pada hari itu. Keterangan Zurkani. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cahaya Quran lebih kentara dari semua cahaya yang ada. Sucilah dia dari siapa datangnya ini lautan cahaya. Wahai Ilahi, Qur'anmu ini suatu alam berwujud sendiri.